Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu adh-dhahirata wal batinah. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa nuthni alayhi al-khaira kullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim afdalas salati wa atammat taslim ala khairil bariyah muallimil insaniyah murabbil bashariyah nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa imamina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a sabilahu wa ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'd, fa'a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yasna. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Agar hasanahnya lengkap 90, kita ucapkan 3 kali salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada malam hari ini di salah satu malam daripada Al-Ashhurul Hurum, bulan Dzulqa'dah, bulan menjelang bulan Dzulhijjah, kita ditakdirkan kembali bertemu dalam majlis taklim, majlis yang mulia, majlis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Hadis ini sanadnya adalah seorang sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. As-Sa'idi ini termasuk dari kaum Ansor, artinya orang asli penduduk Madinah. Dinisbahkan kepada kakeknya yang bernama Sa'idah. Dia meriwayatkan bahwa ada seorang laki, marra rajulun 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang lewat di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala li rajulin indahu jalis. Maka Rasulullah bertanya kepada seorang laki-laki yang sedang duduk di sisi beliau. Apa pertanyaannya? Ma ra'yuka fi hadha? Bagaimana pendapat Anda tentang orang ini yang tadi lewat di depan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqala rajulun min asyrafin nas. Ini adalah orang yang termasuk orang yang bangsawan, orang yang punya prestise lah gitu, mulia. Hadza wallahi hariyun in khataba an yunkaha. Orang ini demi Allah, kalau dia meminang seseorang, maka langsung dia dinikahkan, diterima pinangannya, diterima lamarannya dan langsung dinikahkan. Wa in syafa'a an yusyaffa'a.
Kalau dia memberi satu pembelaan, memberi rekomendasi, memberi testimoni, diterima. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diam. Tidak menanggapi pendapat orang tadi yang ditanya. Kemudian, nah ini summa itu artinya ada jeda antara kejadian pertama dengan kejadian yang kedua. Summa, kemudian marra rajulun akhar, ada lagi orang laki-laki yang lewat. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kembali bertanya kepada orang yang tadi tanya pertama kali, yang sedang duduk di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'yuka fi hadza? Bagaimana pendapat Anda tentang orang ini? Faqala ya Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Wahai Rasulullah, ini orang fakir, orang miskin, orang muslim yang miskin. Hadza hariyun in khataba alla yunkaha. Orang ini kalau dia meminang, dia tidak terima pinangannya. Wa in syafa'a alla yusyaffa'a. Dan kalau dia melakukan pembelaan, tidak diterima pembelaannya. Wa in qala alla yusma'a liqauli. Dan kalau dia menyatakan sesuatu pendapat, ya, dia tidak diterima pendapatnya, enggak didengar omongannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengeluarkan pernyataannya dan ya, bersabda, hadza khairun min mil'il ardi mithli hadza, muttafaqun alaih. Orang yang kedua ini, ya, lebih baik dari dunia bumi yang dipenuhi oleh orang dunia yang pertama. Jadi orang yang kedua lebih baik dari bumi dan dunia yang dipenuhi oleh orang yang pertama. Muttafaqun alaih. Hadis ini merupakan salah satu contoh kasus yang menjadi contoh dari tema ataupun subjek daripada bab ini ataupun bab, yaitu keutamaan orang-orang muslim du'afa dan fuqara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memberi satu penjelasan, memberi satu contoh kepada kita bahwa ketika kita menilai seseorang, tidak cukup menilai itu hanya dengan penampilannya, stylenya. Ya. Dan orang menilai itu bukan hanya dengan indera mata kepala. Kalau orang mukmin, dia menilai dengan mata hati. Mata hati yang diberi cahaya oleh Allah. Cahaya apa? Cahaya iman. Kalau bapak-bapak, ya saya dulu waktu di pesantren sempat diajarkan ilmu kesehatan. Dasar, sangat mendasar. Itu proses kita melihat, itu kan pantulan cahaya. Jadi cahaya mengenai ini, kemudian ada pantulannya ke mata kita. Kalau nggak ada cahaya, kita nggak akan bisa melihat. Jadi kita melihat gitu karena ada cahaya. Orang mukmin, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia melihat sesuatu bukan hanya dengan mata kepala, bukan hanya indera ini.
Bukan mata, tapi dengan mata hati. Dan hati bisa melihat dengan tajam, dengan pandangan yang tajam, bahkan bisa tembus dari segala sekat bila mana hati itu bersih. Tidak ada sedikit pun halangan. Hati yang bersih. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa yang Allah ceritakan doanya dalam surah Asy-Syu'ara. Yaitu firman Allah, waj'al li min warathati jannati na'im waghfir li abi innahu kana minal khati'in. Kemudian beliau meminta supaya menjadi pewaris surga. Kapan? Yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari yang tidak berlaku itu yang namanya harta. Berapapun digitnya, berapapun bilangan nominalnya, enggak berlaku. Apapun mata uangnya, apapun bentuk logam mulianya, benda apapun tidak berlaku. Wala banun, dan begitu juga anak keturunan tidak berlaku. Apa yang berlaku? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Qalbun salim. Dalam surah yang lain, surah As-Saffat, idz jaa'a rabbahu biqalbin salim. Ketika Nabi Ibrahim datang kepada Allah, menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih itu bagaimana? Bari'un minal i'tiqadil batil wa min khuluqin dzamim. Hati yang bersih dari keyakinan-keyakinan yang batil, dari kepercayaan-kepercayaan yang batil, dari keyakinan dan ideologi yang batil, dan dari akhlak yang tercela. Jadi manusia itu dinilai apanya? Hatinya. Dan hatilah motor dari anggota yang lain, anggota tubuh yang lain. Dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan." Ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu baik, saluhal jasadu kullu, semua anggota badannya baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu rusak, yang lainnya ikut rusak. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu yang dimaksud adalah hati, qalbu, hati manusia. Nah, ini yang harus kita jaga, hati kita. Yang harus selalu kita jaga, bersihkan. Bersihkan dari segala sesuatu yang batil. Bersihkan. Ya. Penyakit hati yang pertama kali terjadi yaitu yang namanya hasad. Siapa yang melakukan pertama kali? Yang melakukan pertama kali adalah iblis. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis itu untuk sujud kepada Adam. Bukan sujud ibadah, bukan. Tapi sujud penghormatan atas perintah Allah.
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Dan ingatlah ketika kami perintahkan kepada Adam dan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Malaikat mengikuti, mentaati, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Iblis menolak. Kenapa? Aba. Dia enggan. Wastakbar, dan dia sombong. Kenapa? Dia katakan, A'asjudu liman khalaqta tina. Allah ceritakan dalam ayat yang lain. Apakah aku sujud untuk makhluk yang engkau ciptakan dia dari tanah? Dalam ayat lain disebutkan, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku, ini diceritakan oleh Allah ya. Engkau ciptakan aku, kata iblis, dari api. Sedangkan engkau ciptakan dia dari apa? Dari tanah. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Nah, disinilah hasad, iri, dengki. Ini antara iblis dengan Adam. Kemudian antara dua anak Adam terjadi, yaitu iri hati, hasad, ya, tidak mau terima dengan takdir Allah, yang akhirnya satu membunuh yang lain. Terus jadi manusia kalau dia melakukan satu dosa, dia melakukan kemaksiatan, itu hatinya ada bintik hitam. Kalau manusia yang melakukan dosa itu bertobat, dihapus itu bintik hitam. Tapi kalau dia terus-terusan melakukan dosa, tidak bertobat, tidak beristighfar, tidak bertobat, titik-titik itu akan menjadi lapisan. Mungkin bapak-bapak dulu di awal-awal masa komputer itu, printer itu kan berupa titik-titik, ya kan? Jarum gitu. Ya, saya nggak ngerti komputer, tapi lu saya perhatikan begitu. Printer yang pertama itu yang besar-besar itu kan, ya. Artinya itu titik-titik yang banyak semuanya akhirnya menjadi satu lapisan hitam. Dan kalau itu terus-menerus numpuk menjadi karat, menyebabkan hati itu keras, tidak bisa tembus kalamullah, kalam ilahi, tidak bisa tembus dengan hadis Rasulullah, tidak bisa menerima mau'idhah hasanah, nasihat nggak terima. Itulah yang Allah sebutkan dan Allah maksudkan di dalam firman-Nya, kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita menilai seseorang jangan hanya melihat dari lahiriahnya. Oh, apalagi zaman sekarang, zaman casing. Orang penampilan. Maaf ini. Ini kalau kita lihat kan seperti tembok ini. Coba gitu. Bandingkan dengan tembok asli. Ini kita pukul pakai kepalan bisa hancur. Betul atau tidak? Coba ini hancur enggak? Zaman sekarang itu zaman penampilan. Maka kita jangan mudah tertipu. Ini Rasulullah mengajarkan kepada kita menilai. Hati-hati. Zaman sekarang kata khadda'un. Zaman yang memang dibalik. Orang jujur, ya dibilang pembohong. Orang pembohong dibilang jujur. Terbalik memang. Jadi Rasul mengajarkan kepada kita, maka ya
zaman yang semakin hari semakin buruk kualitasnya, kita bukan menghina zaman, nggak boleh kita menghina zaman. Tapi ini sudah merupakan isyarat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga manusianya. Bagaimana keadaan semakin hari semakin buruk kok? Betul atau tidak? Boleh saja kita itu punya target setinggi-tinggi, boleh. Tapi kita harus lihat dong realita zaman. Dan harus kita kaitkan dengan apa? Akidah. Zaman emas itu zaman sahabat. Di zaman sahabat itu zaman emas. Boleh kita berjuang, boleh terus. Kita melakukan perbaikan, harus. Lakukan pembangunan, harus. Tapi kita juga harus realistis. Kalau korupsi itu makin hari makin parah. Ya. Kalau semuanya semakin rusak. Tapi sekali lagi, saya tidak dalam rangka memberi pernyataan kita pesimis, enggak. Tapi kita membuat target, buatlah target yang memang itu bisa kita jangkau. Paling tidak kita menjaga kebaikan-kebaikan ini. Nah, kebaikan-kebaikan itu dijaga. Dijaga dengan apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Yang baik kita serukan, kita ajak. Kemunkar harus dihilangkan. Ya. Tidak mungkin di dalam diri seseorang akan bersatu antara iman dan kemungkaran, nggak mungkin. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam hadis ini memberi pelajaran kepada kita. Apa? Kita harus selalu membina hati kita, menjaga ini hati kita. Dengan apa? Perbaiki ibadah. Perbaiki ibadah. Harus sambung terus kepada Allah. Yang wajib dilaksanakan, yang sunnah dilazimkan. Karena yang wajib yang kita laksanakan nggak ada yang sempurna. Disempurnakan dengan amal-amal sunnah. Ya sholatnya, ya saum dan yang lainnya. Yang kedua, muamalahnya yang benar. Muamalahnya yang benar. Kita hidup tidak bisa lepas dari muamalah. Selama kita sebagai manusia, karakter manusia adalah madaniyun bit-tab'i, makhluk sosial. Nggak bisa kita menjalani hidup itu dengan sendiri. Sehebat apapun, sekaya apapun, setinggi apapun jabatan. Kita bermasyarakat, bersosialisasi. Nah, inilah muamalah. Bagaimana kita bersahabat, bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita berbisnis, bagaimana kita melakukan perjanjian, dan semuanya yang urusan dengan dunia. Ya, itu ada tuntunannya, ada rambu-rambunya. Nah, itulah muamalah. Makanya fikih di dalam Islam bukan hanya fikih ibadah. Iya, yang paling mendasar lah toharoh, betul. Karena Allah harus mensucikan. Pensucian bukan hanya pensucian fisik, tapi pensucian hati. Betul. Dan kita tidak menyalahkan yang telah dilakukan oleh para ulama-ulama dahulu itu, Masya Allah, betul. Tapi jangan hanya tertumpu pada itu. Kita hidup ini bukan hanya dengan ibadah mahdoh. Kita hidup ini di dunia, bukan di alam malaikat yang mereka 24 jam ibadah saja. Kita hidup di alam manusia yang Allah jadikan sebagai khalifah. Kita diperintahkan oleh Allah dan ditakdirkan oleh Allah sebagai apa? Yang mengelola dunia ini. Yang amanat ini sudah Allah tawarkan kepada makhluk-makhluk yang lebih besar dari manusia. Inna ardal amanata alas samawati wal ardi wal jibal. Sungguh telah kami tawarkan amanat ini kepada langit dan bumi yang kita tidak tahu batasnya.
wal jibal, dan gunung-gunung. Fa abaina ayyahmilaha. Semuanya menolak. Tidak mampu. Wa hamalahal insan. Akhirnya yang mengambil siapa? Manusia yang menerima. Innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu adalah makhluk yang sering melakukan kezaliman, dan manusia itu jahil. Kita jahil. Allah beri petunjuk. Apa petunjuknya? Al-Quran. Apa petunjuknya? Hadis. Apa petunjuknya? Yaitu sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Dan amalan-amalan orang-orang soleh, pendahulu-pendahulu kita, yang mereka adalah orang-orang yang mengikuti ajaran para sahabat, ajaran Nabi, sampai kepada wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Tidak mungkin satu lingkungan itu kosong dari orang soleh, nggak mungkin. Pasti ada orang-orang yang mereka itu menjadi sebagai lentera, sebagai petunjuk. Dan orang yang baik itu tidak harus orang yang muncul di panggung. Nah, ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang baik, tapi dia tidak muncul di panggung, tidak muncul di permukaan, apalagi di medsos. Ya, nggak dikenal. Dan itu sering dia menjadi siapa? Menjadi pelita, menjadi cahaya. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba lil atqiya'il akhfiya. Alladziina idza hadaru lam yu'rafu wa idza ghabu lam yuftaqadu. Ulaika masabihul huda." Beruntung orang-orang yang bertakwa tapi dia tidak dikenal. Bukan public figure. Bukan orang yang kondang, bukan. Tidak terkenal, tidak dikenal. Alladzina idza hadaru lam yu'rafu. Kalau dia hadir satu majlis, orang enggak tahu. Wa idza ghabu lam yuftaqadu. Kalau dia absen enggak dicari. Enggak ada yang cari. Kenapa? Tidak dikenal. Tapi orang-orang itu ulaika masabihul huda. Dialah pelita. Dialah lentera. Dialah penunjuk kebaikan. Maka dari hadis ini kita belajar dan mengambil pelajaran. Melihat seseorang tidak hanya pada penampilannya. Ya. Tidak hanya penampilannya. Ya. Dan ketika kita melihat, jangan hanya dengan mata kepala, tapi mata hati. Supaya mata hati kita itu bisa melihat dengan tajam, dengan baik, bersihkan hati. Bagaimana membersihkan hati? Membersihkan hati itu selalu kita nyambung kepada Allah. Membersihkan hati dari segala sifat, dari keyakinan-keyakinan yang batil. Ya. Dari keyakinan-keyakinan, karena keyakinan yang batil itulah yang akan membuat hati gelap. Maka kezaliman yang termasuk kezaliman yang berat adalah apa? Orang yang musyrik, yang dia menyekutukan Allah. Ya. Keyakinannya bukan kepada Allah. Dia lebih yakin kepada makhluk Allah. Lebih percaya kepada makhluk Allah. Lebih berserah diri kepada makhluk Allah. Bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bersih hati dari apa? Dari akhlak-akhlak yang tercela. Akhlak-akhlak yang tercela. Jangan hasad, jangan dengki. Ya. Segala akhlak. Ria, ya, bohong apalagi. Harus dibersihkan. Ya. Karena kalau hati tidak bersih dan di hati itu masih ada akhlak-akhlak yang tercela,
maka yang dilakukan adalah amal-amal yang tercela. Karena akhlak itu adalah dari iman. Dan iman adanya di hati yang diikrarkan oleh lisan dan dibuktikan dengan amal nyata secara fisik. Ma waqara bil qalbi wa saddaqahul amal. Apa yang ada di dalam hati, ya, dalam kalbu manusia dan dibuktikan dalam amal. Ya. Nah, ini mudah-mudahan hadis ini menjadi pegangan buat kita semuanya untuk selalu kita bersihkan hati. Ya. Bersihkan hati. Makanya ibadah kita yang benar, muamalah kita yang benar, ya, agar hati kita ini bersih. Orang dengan sholat, dia membersihkan diri. Ya. Rasulullah mengumpamakan orang yang sholat 5 waktu itu seperti orang yang keluar masuk dari rumahnya. Setiap dia akan masuk ke rumahnya, dia melewati, ya, satu kolam atau satu, ya, sumber air yang dia bersihkan sebelum masuk ke rumahnya. Seperti itu begitu. Nah, kita jaga ibadah kita, ya, dengan sebaik-baiknya, dan yang kita baca, yang kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu harus betul-betul dibuktikan dalam sikap ubudiyah kita, ya, dalam sikap ubudiyah kita, dan di dalam kita bermuamalah dengan akhlak, dengan adab yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pertama malam ini saya cukupkan sekian. Ya, mudah-mudahan yang baik menjadi ilmu yang bermanfaat dan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keliru, yang salah itu karena keterbatasan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fil millah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa 'ainin la tadma' wa du'ain la yustajabu lah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa akhlaqana minas su' wa 'ayunana minal khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansur man nasara al-islam wal muslimin wa khudhul man khadala al-islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran mubina. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma innahum mazlumuna fansurhum. Allahumma innahum muhasaruna fafukka hisarahum. Allahumma khudhul man khadalahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.